seorang romo yang sudah menjadi episkop bernama Daniel Biantoro pernah memberikan penegasan, menolak Tritunggal adalah jalan tol menuju neraka. Jadi Allah yang hidup itu harus Tritunggal. Agatha super tegas. Allah yang hidup pasti Tritunggal. Kalau tidak berarti mati dan tidak ada bedanya dengan batu. Mari kita simak penjelasan singkat, jelas padat dari Agatha berikut ini. Allah Tritunggal itu Allah yang hidup. Kalau Allah itu tidak Tritunggal, maka Allah itu M-A-T-I, mati. Jadi kalau tidak Tritunggal, gak ada bedanya sama ini. Ini gak Tritunggal ini. Nih. Itu. Paham ya? Jadi kalau tidak Tritunggal, pastiin dia sama dengan batu, sama dengan kotak, sama dengan kompor. Karena dia nggak gerak, kecuali kita gerakkan. Karena dia juga tidak pernah menyatakan dirinya, memperkenalkan dirinya. Karena kompor itu nggak pernah ngomong, hai aku kompor, nggak pernah bisa. Karena dia mati, dia tidak punya firman. Jadi Allah yang hidup itu harus Tritunggal. Jadi jangan sibuk dengan kata satu, tapi tahu-tahu mati. Pastikan satu tapi hidup, jangan satu nggak hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya sangat setuju dengan pernyataan tegas dari Agatha. Kalau Allah tidak Tritunggal, berarti Allah itu mati. Tidak ada bedanya dengan batu dan ciptaan lain. Bahkan seorang romo yang sudah menjadi episkop bernama Daniel Biantoro pernah memberikan penegasan, menolak Tritunggal adalah jalan tol menuju neraka. Memang perlu kita akui dengan terbuka dan objektif, istilah atau sebutan Tritunggal tidak ada di dalam Alkitab. Tetapi konsep atau pengajaran tentang Tritunggal secara eksplisit terang benderang dijelaskan di dalam Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Saat kita membuka Alkitab di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 sudah jelas terlihat kejamakan yang ada di dalam diri Allah yang Esa itu. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari ketiga ayat ini sangat jelas terlihat adanya Allah atau Elohim, roh Allah atau ruah Elohim, dan firman Allah atau dafar Elohim. Kejamakan itu jelas terlihat di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Bahkan kalau kita membaca di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26, di sini juga jelas terlihat kejamakan dari Allah yang Esa itu. Dikatakan begini,
Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Di sini jelas terlihat ungkapan kata kita. Kita berarti jamak, tidak mungkin tunggal. Siapakah yang bicara di dalam ayat ini dan kepada siapa bicara? Padahal belum ada ciptaan sama sekali. Tentu ini merujuk kepada ketritunggalan Allah yang Esa, yaitu Allah yang disapa dengan Bapa bersama firman dan rohnya. Perlu juga kita soroti di dalam Alkitab. Misalnya di dalam Yesaya pasal yang ke-6. Ayat yang ketiga dikatakan begini. Dan mereka berseru seorang kepada seorang katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Bisa kita temukan juga di ayat-ayat firman Tuhan yang lain, di mana di sini diulangi 3 kali kata kudus. Kenapa harus 3 kali? Karena hal itu merujuk kepada ketritunggalan, kudus kepada Allah yang disapa dengan Bapa, kudus kepada firman atau anak Allah, dan kudus kepada Roh Kudus, sang penghibur, penolong roh kebenaran. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara, tentang ketritunggalan Allah itu tidak hanya ditekankan di dalam perjanjian lama, bahkan Yesus Kristus sendiri sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang dipercaya oleh orang-orang Kristen memberikan konfirmasi dan penegasan di dalam Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Yesus memberikan pengajaran kepada murid-muridnya sekaligus perintah untuk memberitakan Injil, menjadikan semua bangsa muridnya. Ketika mereka telah percaya, dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ketritunggalan begitu eksplisit dijelaskan dalam ayat ini. Demikian juga dengan Rasul Paulus, yang mana sering dipakai oleh hamba Tuhan, baik pastor, pendeta, penatua, gembala, memberikan berkat kepada umat yang dipimpinnya. Dan biasanya itu di awal ibadah ataupun di akhir ibadah. 2 Korintus 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Jadi Bapak Ibu Saudara, perlu diingatkan kepada setiap kita, jangan sampai mengeraskan hati menolak adanya ketritunggalan di dalam diri Allah yang Esa. Perlu saya ingatkan dan tegaskan kepada kita, Tritunggal itu tidak berbicara tentang numerik atau berapa jumlah Allah. Karena Allah itu Esa. Tapi Allah yang Esa itu pasti memiliki firman yang kekal dan roh yang kekal di dalam dirinya. Baik firman maupun roh tidak diciptakan, tapi sudah ada melekat sehakikat sederajat di dalam diri Allah yang Esa itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Allah itu tanpa firman,
berarti Allah tidak maha pencipta. Sebab Allah menciptakan segala sesuatu di dalam melalui oleh firman. Yohanes 1 ayat yang ketiga, Kolose 1 ayat yang ke-16, Ibrani 1 ayat yang kedua. Kalau Allah itu sempat tidak punya roh, maka Allah itu mati, almarhum, dan tidak memiliki kuasa memberi kehidupan kepada makhluk ciptaan yang lain. Jadi dapat disimpulkan, kalau Allah tidak Tritunggal berarti Allah itu mati. Berarti Allah itu tidak punya daya cipta dan tidak ada bedanya dengan batu yang satu adanya.